Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerah kasih setia Tuhan terus memberkati, terus menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari sebelum kita bekerja hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa sembah kita yang terbaik kepada Dia. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapa, terima kasih untuk penyertaan, perlindungan Tuhan sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Engkau setia dan selalu setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Segala hormat sembah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Sekali katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Oh, Kau Bapa yang setia, Kau setia, Kau setia. Katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu
buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan sekali lagi pujian ini. Kau Bapa yang setia buat kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, mari kita sembah Dia. Karya-Mu sempurna, sempurna. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna dan ajaib. Karya-Mu sempurna, ajaib yang Engkau lakukan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Yesus Tuhan, Yesus. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Glory bagi-Mu, haleluya, Yesus. Bahwasanya kekal tuh selama-lamanya, kasih setia-Mu yang ajaib, yang ajaib. Yesus, ku menyembah-Mu, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Ku agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, dahsyat Engkau, ajaib Engkau. Ku masyhurkan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu. Oh, oh, oh.
Haleluya. Oh, glory bagimu, menyembahmu. Glory, glory. Biarlah pujian pengagungan hanya bagimu, Yesus. Ku agungkan, Kau ku muliakan. Haleluya. Oh, oh. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, menolong, memberkati kehidupan kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan pujian ini. Oh, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat kedua tangan, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari
taruhkan pengharapan kita di dalam Dia. Sebab janjinya setia, janjinya ya dan amin. Tuhan sudah tempatkan Roh Kudus menjadi penghibur, menjadikan kita menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah ragukan akan janji Tuhan. Jangan pernah ragukan akan kehebatan Tuhan. Mari kita mempersilahkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bukan maunya kita, bukan kehendak kita, melainkan kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, haleluya, glory. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Engkau setia, Engkau baik. Waktu-Mu yang tepat, waktu-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Yesus, glory bagi-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih. Terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan jamah kami, Tuhan sentuh setiap hati kami. Tuhan memulihkan setiap keadaan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan terima kasih buat kebesaran-Mu yang ajaib. Terima kasih, terima kasih Tuhan nyatakan, Tuhan nyatakan. Haleluya, Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa pakarana?
menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari yang percaya katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari yang percaya katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Angkat kedua tanganmu katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari yang percaya, apapun kondisimu hari-hari ini, apapun keadaanmu hari-hari ini, tetap percaya bahwa Dia hebat, sanggup melakukan apa saja. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Mari katakan sekali lagi, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, yes, bagimu. Yesusku percaya padamu. Percaya katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Thank you God. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tetapkan setiap hati kami Tuhan untuk mengikuti Engkau, untuk tetap percaya akan firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau dengar firman hari ini. Kuatkan kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan lagi, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Firman-Mu ya dan amin, menguatkan buat hidup kami. Bagimu kemuliaan, hormat, kekal selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya dari Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang kedua. Nanti kita akan melompat-lompat ya, untuk kita dapat menyingkat waktu. Nanti saudara bisa melihat keseluruhan daripada kisah ini dengan utuh. Nah, saya memulainya di ayat yang kedua dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dan kita lompat ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perjumpaan dengan Yesus akan mengubah kehidupan seseorang. Saya ulangi sekali lagi, perjumpaan dengan Yesus akan mengalami yang namanya pemulihan di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sebuah kisah ini tentang Sakeus, dan dikatakan bahwa Sakeus ini yaitu kepala pemungut cukai. Nah, kalau sekarang mungkin kepala pajak seperti itu ya. Dan tahukah saudara, di zaman dahulu bahwa pemungut cukai ini itu sebuah profesi yang sangat ditentang oleh masyarakat pada waktu itu. Sebab biasanya pemungut cukai ini adalah yaitu mereka menarik pajak yang tidak seharusnya mereka tagih seperti itu. Biasanya mereka dibuat 2 kali lipat. Jadi dengan kata lain ada sedikit pemerasan di sana seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Sakeus, saudaraku. Dan dikatakan bahwa kepala pemungut pajak ini profesi pada waktu itu sesuatu yang saya katakan yang di pemandangan masyarakat pada waktu itu sebuah profesi yang tidak diinginkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Sakeus ini dia ingin melihat Yesus dari dekat. Sehingga dikatakan bahwa karena badannya pendek, saudaraku, dia menaik ke atas pohon untuk melihat Yesus itu rupanya bagaimana sih, seperti itu ya. Dia ingin melihat Yesus itu bagaimana dan rupanya bagaimana, mungkin caranya jalan dan bajunya bagaimana, seperti itu ya. Dan penasaran saudaraku, sehingga dia memanjat pohon. Dan dilihatlah Yesus waktu dia memanjat pohon. Singkat cerita saudaraku, terjadilah perjumpaan antara Yesus dan Sakeus, saudaraku. Dan dikatakan bahwa Yesus menumpang di rumah daripada Sakeus ini, saudaraku. Dengan kata lain bahwa Sakeus dengan sukacita, yaitu dia menerima Yesus dengan gembira, dengan riang, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perjumpaan daripada Sakeus dengan Yesus ini membawa sebuah pemulihan yang besar dari kehidupan daripada Sakeus, saudaraku. Anda bisa bayangkan saja, saudaraku, bahwa Yesus tidak berkhotbah tentang sebuah pertobatan, saudaraku. Tetapi perjumpaan dia secara pribadi, dia sadar penuh bahwa
apa yang dia lakukan, profesi ini sangat banyak merugikan orang lain. Dia banyak memeras saudaraku. Sehingga waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia langsung bertobat saudaraku. Dia berjumpa dengan kebenaran, dia bertobat saudaraku. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kalau sekiranya ada yaitu yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini berbicara tentang hukum Taurat ya. Sebab dikatakan ketika ada orang yang melakukan kesalahan atau memeras seperti itu, dia kembalikan 4 kali lipat. Nah, ini yang dikerjakan oleh Zakius saudaraku. Dan dikatakan bahwa harta miliknya itu diberikan kepada orang miskin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pemulihan itu ketika terjadi dalam kehidupan seseorang, bukan hartanya semakin bertambah. Saya ulang sekali lagi. Berbicara tentang pemulihan, indikasinya bukan bertambahnya uang saudara, bukan bertambahnya harta saudara, bukan bertambahnya aset-aset saudara. Bukan, indikasinya bukanlah hal-hal yang lahiriah saudaraku. Tetapi indikasi yang utama adalah kehidupan seseorang itu haruslah berubah. Contohnya mungkin pelit, sekarang bermurah hati ketika berjumpa dengan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Nah, waktu dia mungkin kasar, mencuri, menjadi pemeras, tiba-tiba berubah menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang sabar. Saudaraku, dengan kata lain bahwa perjumpaan dengan Yesus, atau saya katakan bahwa pemulihan terjadi itu, indikasinya bukan semakin bertambah harta di dalam kehidupannya. Nah, jadi saya yakin dan percaya bahwa begini saudaraku, waktu orang menerima pemulihan, yang terjadi itu adalah sebuah restorasi kehidupan dari dalam, karakter dari dalam itu yang berubah dahulu, itu sebuah pemulihan. Nah, ketika harta bertambah, ketika mungkin aset bertambah, itu hanya sebuah akibat saja. Waktu fokus dan tujuan kita, yaitu pemulihan itu dikembalikan dalam posisi yang semula, berfokus kepada keserupaan dengan Kristus secara natural, secara otomatis saudaraku. Kalau pengejaran kita bukanlah harta itu saudaraku, secara otomatis itu akan datang dengan sendirinya. Harta akan semakin dipercayakan, mungkin keuangan, mungkin saya katakan pekerjaan semakin dipercayakan kepada kita. Oh iya saudaraku. Nah, jadi indikasi utama ketika orang dipulihkan, jadi bukan dilihat dari ukuran berapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi bagaimana dia berubah menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Itu indikasinya saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini terjadi kepada Zakius saudaraku. Dia dulu pemeras, dia dulu mungkin orang pelit, tetapi ketika dia berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia kembalikan sesuatu apa yang diperas. Nah, itu tujuannya saudaraku. Sebuah pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dulu mungkin saudara kasar, ketika berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan Yesus secara pribadi dalam dirimu, hidupmu berubah. Dulu mungkin engkau menjadi seorang pembohong, mungkin peminum, mungkin penjudi, tiba-tiba Tuhan ubahkan. Tiba-tiba Anda berjumpa dengan kebenaran dan Anda berubah. Sekali lagi saudaraku, berbicara tentang pemulihan bukan bertambahnya aset, bukan bertambahnya harta benda, bukan yaitu bertambahnya hal-hal yang lahiriah yang datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, itu hanya dampak-dampak saja. Saya ulangi, itu hanya sebuah dampak saja. Waktu kita, fokus kita dalam kehidupan ini berjumpa dengan kebenaran itu, berfokus kepada keserupaan dengan Kristus saudaraku, itu akan menyertai kita secara natural. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab kenapa saya katakan indikasinya bukan harta semakin bertambah saudaraku ketika seseorang itu mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tetapi gini, sebuah karakter Kristus yang mulai muncul di dalam kehidupannya. Sebab ada banyak saudaraku, kalau indikasinya adalah harta, uang saudaraku, ketika kita berbicara tentang pemulihan. Nah, ada banyak orang, maaf kata saudaraku, harta kekayaan yang diperoleh dari hasil curang, tipu-tipu saudaraku, dari hasil korupsi,
dari hasil mencuri. Oh iya saudaraku, itu banyak terjadi saudaraku. Makanya indikasinya bukanlah harta saudaraku ketika kita terjadi yang namanya sebuah pemulihan. Tetapi kehidupan yang berubah, yang menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Itulah indikasi yang utama. Baru yang kedua, harta, kekayaan dan lain sebagainya itu akan menyertai secara natural datang dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, ini sebuah kebenaran yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang telah datang buat kami pada hari ini. Tuhan, kebenaran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Bila fokus kehidupan kami bukanlah harta kekayaan dunia, tetapi perubahan karakter yang menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Terpuji nama Tuhan. Ada pokok-pokok doa yang masuk. Tuhan, secara khusus kami berdoa. Secara khusus kami berdoa untuk penjualan sebidang tanah. Tuhan, properti ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan cara-Mu Engkau akan melakukan perkara yang ajaib. Tuhan, tolong pertemukan dengan pembeli yang tepat, dengan harga yang baik. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi transaksi dalam anugerah Tuhan. Kami sepakat, kami berdoa penjualan daripada tanah ini akan berlangsung dengan cepat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan semakin dinyatakan buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak, Ibu, Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.